Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Nabila. Hari ini kita akan mereview bab 5 dan bab 6 yang telah kita pelajari sebelumnya. Silakan diperhatikan ya. Jadi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di bab 5. Semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa yang lain. Jadi ada 6. Yang pertama dasar negara Pancasila, yang kedua bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, yang ketiga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, keempat lambang negara burung Garuda, kelima lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan yang terakhir lagu-lagu perjuangan. Selanjutnya ada pengertian integrasi nasional. Dalam KBBI, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional berarti pernyataan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada pendapat para ahli tentang integrasi. Ada 3 pendapat yang akan kita bahas. Yang pertama Howard Wiggins. Menurut Howard Wiggins adalah penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan atau kesatuan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Sedangkan menurut Dr. Nazaruddin Samsudin adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sedangkan yang terakhir, menurut J. Sujati adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan. Yang kedua, terciptanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Dan yang terakhir, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Selain syarat-syarat keberhasilan, ada juga faktor lain, yaitu ada faktor pembentuk integrasi nasional. Ada 2, dibagi lagi menjadi 2, yaitu faktor pembentuk dan faktor penghambat. Faktor pembentuk atau faktor pendorong, yang pertama adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Keempat, penggunaan bahasa Indonesia. Kelima, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya kita memasuki materi tentang tantangan. Akan tetapi sebelum kita memasuki tantangan, kita akan membahas tentang tujuan nasional. Tujuan nasional dapat diartikan sebagai kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara yang ditempuh dengan 3 strata pendekatan. Yang pertama ada strata mutlak, artinya tujuan nasional tersebut sengaja dilakukan oleh negara bersangkutan dalam maksud,
menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Yang kedua ada strata penting. Artinya tujuan yang sifatnya nasional tersebut dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi, politik, dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Dan yang terakhir ada strata pendukung. Artinya, tujuan nasional tersebut dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Selanjutnya kita baru memasuki tantangan. Apa sih tantangan? Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk mengunggah kemampuan. Dalam sebuah usaha menjaga keutuhan NKRI tentu ada berbagai tantangannya. Nah, ini adalah contoh tantangan yang berasal dari internal negara Indonesia. Yang pertama yaitu perbedaan suku, ras, dan agama. Kedua, kurangnya pendidikan sehingga mudah terprovokasi. Ketiga, tikus kantor yang merugikan negara sehingga rasa percaya masyarakat kepada pemerintah berkurang. Itu dari internal. Sedangkan dari eksternalnya, globalisasi yang membawa budaya luar masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, keinginan negara luar untuk menguasai Indonesia yang dilatar belakangi berbagai kepentingan. Ketiga, propaganda asing melalui berbagai media. Keempat, aksi teror melalui perekrutan yang berasal dari penganut kepercayaan radikal. Selanjutnya kita akan memasuki materi ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi ini kita sudah memasuki bab 6. Ancaman itu ada dua. Yang pertama ancaman di bidang militer dan yang kedua ancaman non-militer. Bentuk ancaman militer yang sering terjadi cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Buktinya wilayah negara kita pernah ada yang diakui oleh negara lain. Hal ini menjadi konsekuensi bagi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Sedangkan ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh ancaman non-militer seperti pengaruh gaya hidup lifestyle, kebarat-baratan, sudah tidak mencintai budaya sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri, dan sebagainya. Ancaman di bidang IPO Lexos Budhankam. Berikut ini berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan. Pertama, ancaman di bidang ideologi. Ancaman ideologi, banyaknya paham ideologi yang tersebar nyatanya cukup berpengaruh terhadap Indonesia. Salah satu paham yang cukup berpengaruh terhadap Indonesia adalah liberalisme. Liberalisme adalah paham yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Perkembangan globalisasi mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk meyakini bahwa paham ini mampu membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Pengaruh yang ditimbulkan cenderung bernilai negatif, misalnya narkoba, seks bebas, mabuk-mabukan, serta dekadensi moral lainnya. Permasalahan ini perlu segera diatasi supaya tidak mengubah kepribadian bangsa. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman ini bisa berasal dari luar dan dalam negeri. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman yang seringkali digunakan oleh beberapa pihak untuk menekan negara lain. Sedangkan ancaman politik dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan seperti pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau bisa juga dengan menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya ada ancaman di bidang ekonomi. Pengaruh globalisasi ekonomi membuat ekonomi setiap negara di dunia tidak dapat berdiri sendiri. Adanya kerjasama antar negara lain bisa menimbulkan beberapa ancaman di bidang ekonomi termasuk Indonesia. Indonesia bisa kedatangan barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang impor. Perekonomian negara jelas akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia.
Pada akhirnya mereka dapat menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang secara leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Akibatnya, timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas tersebut. Keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Sosial budaya juga bisa berasal dari luar ataupun dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri bisa ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar muncul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Pengaruh negatif globalisasi akan menimbulkan gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi, serta munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Dan yang kelima atau yang terakhir, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman pertahanan dan keamanan ini bukan hanya masalah teroris semata yang bisa menghancurkan kedaulatan bangsa. Ancaman isu SARA menjadi permasalahan serius yang harus diatasi. Isu SARA jelas dapat memicu keributan dan pertengkaran antar rakyat Indonesia. Hal ini perlahan akan mengikis toleransi dan kedamaian yang sudah diciptakan di Indonesia. Peran setiap individu sangat diperlukan dalam memberantas isu SARA ini. Pencerdasan sikap toleransi dan perbedaan yang ada di Indonesia harus makin digencarkan. Kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.